Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk gelaran hari ini, hari Jumat 15 Mei 2020 di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI pendengar. Dan pagi hari ini kita bakal belajar mengenai agama Islam. Tentunya pagi hari ini bersama narasumber kita ada Bapak Guru Denny Atmaja dari Sekolah Dasar Harapan Mulia Palembang dengan topiknya Imam kepada Nabi dan Rasul. Nah, nanti juga pendengar juga bisa ikut bertanya-tanya langsung di line telepon kita di 369977 atau juga melalui WhatsApp kita nanti ya. Tetaplah bersama kami di Belajar RRI. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 pendengar, baru saja Anda dengarkan ada Toto and Star dengan judul lagunya By Corona. Dan sekarang kita masih di Belajar RRI dan tentunya untuk pagi hari ini kita bersama narasumber kita atau Pak Guru dari Sekolah Dasar Harapan Mulia Palembang, ada Pak Denny Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Denny untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, semangat ya Pak ya untuk pagi hari ini ya Pak ya.
Ya, tetap semangat nih. Semangat walaupun di rumah ya. Iya, walaupun di Baik. rumah. Iya. Nah, kami juga akan mengajak mungkin adik-adik atau juga kakak-kakak dari Sekolah Dasar Harapan Mulia Palembang yang ingin bergabung, nanti juga bisa ikutan telepon di 369977 atau melalui WhatsApp kita di 0821 79279090. Nah, Pak Denny, pagi hari ini tema kita mengenai agama Islam, topiknya imam kepada Nabi dan Rasul ya Pak Denny ya. Iya. Baik, kalau gitu silakan Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda semuanya? Pasti semuanya rindu kepada teman-teman di sekolah, rindu dengan guru, bisa jadi rindu sama di kantin sekolah. Puasa ya. Anda sekalian, pada pagi hari ini, Pak Denny akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ananda sudah tahu arti iman. Iman artinya percaya. Ya. Berarti kalau kita iman kepada Nabi dan Rasul, berarti kita percaya bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Berikutnya, Ananda sekalian, di situ ada dua kata, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, kalau dua kata itu berarti ada perbedaannya. Apa sih beda Nabi dan Rasul? Nabi adalah orang yang diberi wahyu dari Allah tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, itu kalau Nabi. Kalau Rasul, orang-orang yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul pasti sudah Nabi, kalau Nabi belum tentu menjadi Rasul. Nah, itu perbedaannya Ananda sekalian. Nanti udah paham semua ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Berikutnya, Ananda, kemudian Nabi yang wajib kita ketahui, ya, Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Ini wajib kita ketahui. Tapi kalau sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu, menurut hadis Nabi, itu banyak sekali. Menurut hadis Nabi, kalau jumlah Nabi itu 124.000. Sedangkan jumlah Rasul berjumlah 313, ya. Banyak sekali kan jumlah Nabi, tapi yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Mengapa kita harus wajib ketahui 25 orang, Ananda? Karena 25 orang itu sudah ada tertulis di dalam Al-Quran. Nah, ini harus kita tahu, Adam, Idris, Nuh, hingga Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian, apa tugas Nabi dan Rasul? Nah, ya, tugas Nabi dan Rasul adalah mengajak manusia beriman kepada Allah. Coba bayangkan kalau tidak adanya Nabi dan Rasul, Ananda sekalian, bisa-bisa kehidupan kita kacau, tidak ada aturan, ya. Tapi dengan adanya Nabi dan Rasul yang membawa perintah dari Allah, ya, kita diberikan aturan, ya. Pertama mengajak beriman kepada Allah, ya. Kemudian mengajak manusia beriman kepada hari akhir. Kemudian menjelaskan hukum yang di dalamnya. Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, mungkin ya siapa yang kuat yang menang. Siapa yang lemah, dia akan ditinggalkan atau diinjak. Nah, tetapi dengan adanya Nabi dan Rasul yang membawa agama, ya, yang kita anut sekarang itu berkat siapa? Berkat jasa Nabi dan Rasul, ya. Kemudian juga Nabi dan Rasul juga membela risalah kebenaran, ya. Kemudian membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dengan adanya Nabi dan Rasul, Ananda sekalian, ya, kita
kita apa? Kita tahu gambaran surga itu seperti apa. Kalau kita berbuat baik, nanti Allah akan berikan surga buat kita. Begitu juga nanti Nabi dan Rasul memberikan peringatan. Setiap perbuatan kita, ya, misalnya kita berbuat jahat, ya, itu Nabi memberikan peringatan. Ada namanya hari akhir, ya. Kalau kita berbuat jahat, nanti kita akan mendapatkan siksa dan azab Allah SWT. Itu tugas Nabi dan Rasul. Banyak sekali, ya. Ya, kalau tugas Nabi dan Rasul, terutama Nabi Muhammad, dia seorang apa, Ananda? Dia seorang nabi, seorang rasul, dan juga seorang pemimpin. Mengatur semua kehidupan kita. Berikutnya Ananda sekalian, ya, bukti adanya nabi dan rasul itu apa? Nah, kalau kita ingin membuktikan adanya nabi dan rasul, yang pertama peninggalan dari zaman mereka hidup. Ya, contoh aja Ka'bah. Ayo siapa tahu Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi siapa? Betul, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian juga adanya Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis, ya. Itu zaman Nabi apa? Ya. Kemudian adanya piramida, ya. Ya. Contoh-contoh bahwa para nabi itu pernah ada dan pernah hidup. Kemudian juga kalau secara ilmiahnya anak-anak adanya kitab suci, ya. Adanya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian adanya Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Kemudian adanya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir kita apa? Kitab suci Al-Qur'an. Ya. Kalau kitab suci Al-Qur'an, ya, sekarang kita baca, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW 1441 tahun yang lalu, ya. Kita kurang lebih sudah 1441 tahun yang lalu, ya, Al-Quran itu masih ada, ya. Itu ada buktinya adanya Nabi dan Rasul. Banyak sekali bukti-bukti tentang adanya Nabi dan Rasul, ya. Ada makam ya, makam para Nabi, ya, makam Nabi Yusuf, ya. Kemudian Anda sekalian, dari sini, dari iman kepada Nabi dan Rasul ini ada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, ya, yang harus kita panutin, ya, harus kita ikutin. Yang pertama apa? Sifat wajib bagi Rasul, siddiq, ya, selalu berkata benar, ya, tidak pernah para Nabi dan Rasul itu berkata bohong, ya. Dia akan berkata benar, ya. Pernah kalau Nabi Muhammad SAW ditanya seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, apakah aku yang sudah tua renta ini masuk ke surga, ya? Padahal aku sudah sholat, sudah berbuat baik, ya. Semua perintah Allah sudah aku lakukan. Apakah aku masuk surga? Kata sang nenek. Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai nenek, engkau orang tua tidak bakal masuk surga. Sang nenek tadi menangis, ya. Nabi tersenyum. Wahai nenek, nanti di surga tidak ada orang tua, tetapi kita semua akan kembali muda. Nabi bohong nggak? Tidak bohong, ya. Nabi mengatakan sejujurnya, benar, bahwa kita di surga nanti semuanya masih muda, ya, kembali muda. Mungkin Pak Dini udah tua kayak gini, nanti masih muda lagi, ya. Wow, tambah ganteng lagi, ya. Kemudian lawan dari sifat wajib adalah mustahil,
ya, artinya mustahil kizib, artinya mustahil para nabi itu berkata bohong, ya. Kemudian sifat yang harus diteladani, sifat wajib bagi nabi yang harus ada amanah, artinya dapat dipercaya. Nah, mudah-mudahan kita dapat dipercaya nanti kalau jadi pemimpin, ya. Kalau dia mendapat kepercayaan, dia akan menjalankan kepercayaan itu, ya. Mustahilnya apa? Nabi itu khianat, ya. Bahwa nabi itu bersifat khianat. Inilah sifat wajib yang kedua. Yang berikutnya adalah tabligh. Nah, apa? Tabligh artinya menyampaikan, ya, menyampaikan wahyu Allah. Nah, kalau seandainya para nabi, ya, para rasul tidak menyampaikan wahyu, ya mungkin kita tidak tahu itu Al-Qur'an itu apa, Injil itu apa, ya. Kemudian ceritanya apa. Tetapi karena ada nabi dan rasul, ya, kita tahu, ya, bahwa adanya perintah tersebut melalui wahyu Allah, karena disampaikan kepada kita. Coba kita lihat di rumah kita ada Al-Quran, ya, apa indahnya Al-Quran, ya, yang kita bisa nikmati, yang kita baca, ya, itu adalah karena Nabi menyampaikannya, ya, atau Rasul yang menyampaikannya, ya. Mustahil apa? Kitman. Itu lawannya adalah sifat mustahil, kitman, menyembunyikan wahyu, ya. Mustahil para nabi itu menyembunyikan wahyu, ya. Kemudian yang wajib pada nabi itu adalah fasona atau cerdas, ya. Nabi itu cerdas. Para nabi itu cerdas. Dia tahu, ya, apa yang harus dia lakukan kepada umatnya, ya. Bayangkan saja kalau nabinya bodoh, ya, nggak bisa tahu, ya. Nah, untuk ananda-ananda semua, kita harus juga punya sifat cerdas juga, ya. Mustahil Nabi Muhammad itu para nabi atau para rasul itu balada atau bodoh, ya. Itu sifat wajib dan rasul yang sifat wajib dan mustahil, ya. Mudah-mudahan dengan materi iman kepada nabi dan rasul ini, ya, menambah keyakinan kita, ya, menambah kecintaan kita kepada nabi dan rasul, ya. Kemudian juga menambah keimanan kita, ya, ananda sekalian, ya. Kalau kita tidak percaya kepada nabi dan rasul, berarti berarti iman kita belum sempurna. Karena kan ada rukun iman, ada 6, ya. Yang pertama, berarti kepercayaan kita harus 6 itu harus kita benar-benar percaya, ya. Mungkin ini sebagian ringkasan materi dari Pak Dendi, ya. Mungkin kalau ada anda yang ingin bertanya tentang tentang pelajaran kita pada hari ini, boleh ditanyakan langsung ke Pak Dendi. Baik. Ya. Ya, nanti ini untuk teman-teman maupun dari Sekolah SD Harapan Mulia Palembang yang ingin bertanya langsung bersama Pak Guru, ada Pak Denny Atmaja, silakan. Atau juga bisa lewat telepon kita di 369977 atau di line telepon kita atau di line WhatsApp kita di 087899650916. Pak Denny, kita break dulu ya Pak Denny ya. Boleh. Baik, kalau gitu kita dengar dulu yang mau lewat satu ini. Aduh, bosen nih. Dari kemarin di rumah rebahan doang. Udah faedahnya banget deh. Ngapain ya? Dengerin radio ah. Kali aja ada acara bagus. Kamu sedang mendengarkan Produ FM. Suara kreativitas. Udah kemana langkahmu?
Sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil. Yuk belajar di Pro 2 RRI. Daripada libur dipakai buat rebahan doang, mending dengerin Bapak atau Ibu Guru siaran di Pro 2 sambil ngasih mata pelajaran seperti di sekolah kamu. Seru kan? Kapan lagi dengerin radio sambil belajar? Wah, ini nih yang aku cari. Biarpun di rumah aja bisa tetap belajar. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Dengarkan di Pro 2 RRI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Bagi Anda nasabah Bank Sumsel Bubble yang menggunakan kartu Telkomsel, Bank Sumsel Bubble menghadirkan Jumat Berkah. Dapatkan diskon pulsa 10%, beli pulsa data atau pulsa internet melalui Bank Sumsel Bubble. Denominasi 50.000, kuota 800 MB, 1,5 GB plus 1 GB 4G, dan 2 GB Extreme. Pulsa senilai 5.000. Denominasi 100.000, kuota 12 GB plus 2 GB OMG, pulsa senilai 10.000. Atau denominasi 200.000, kuota 50 GB plus 2 GB OMG dan pulsa senilai 20.000. Sesuai zona Telkomsel di mana pelanggan berada. Program ini berlaku setiap hari Jumat di bulan Ramadan 1441 Hijriah pada pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat, 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Tengah, atau 18 sampai dengan 20 waktu Indonesia Timur. Setiap transaksi pembelian pulsa data atau pulsa internet yang berhasil akan mendapatkan pulsa senilai 10% yang diterima saat program berlangsung. Pembelian pulsa data berlaku di seluruh channel Bank Sumsel Bubble. Buruan, jangan ketinggalan. Info lebih lengkap, klik www.banksumselbubble.com. Dari Bank Sumsel Bubble. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana?
Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 pendengar, kita masih belajar di RRI bersama Pak Guru, Pak Denny Atmaja dari SD Harapan Mulia Palembang. Pak Denny. Iya. Masih di situ kah Pak Denny? Masih. Masih Pak Denny ya. Nah, Ya. kami juga mengajak pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan di line telepon kita di 369977 dan di WhatsApp kita di 369977 atau di WhatsApp kita di 087899650916. Kamu juga bisa tanya langsung di YouTube kita karena kita lagi live ini di RRI Palembang. Sudah terhubung sama penelpon kita ada Syafa, ini dari kelas 5. Halo Syafa. Halo. Halo Syafa. Syafa Halo. puasa nggak nih? Apa? Syafanya lagi puasa nggak nih? Lagi lapar. Lagi lapar. Di sini ada Pak Denny. Siapa mau nanya apa nih? Silakan. Halo Pak Denny. Halo. Siapa mau tanya? Pertanyaan siapa itu? Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul dan apa bukti adanya Nabi dan Rasul? Baik. ya. Segitu aja Syafa. Ya itu aja. Baik. Terima kasih Syafa. Ya. Silakan Pak Denny, mungkin bisa langsung dijawab Pak Denny. Oh ya, terima kasih Ananda Capa ya. Pertanyaannya bagus sekali. Itu mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya, yang pertama itu Ananda Capa bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul itu yang pertama adalah perintah Allah. Ya. Kemudian juga dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, kita tahu sendiri Nabi dan Rasul itu memberikan keteladanan buat kita, ya, dari sifatnya mungkin ya, dari kehidupannya, ya. Makanya dengan adanya Nabi dan Rasul ini, dia akan memberikan pengetahuan tentang aturan yang harus kita jalankan, ya. Itu Ananda, maka kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Yang pertama, yang tadi Pak Denny jelaskan tadi, bahwa itu adalah perintah dari Allah dan adalah bentuk wujud keimanan kita, ya. Kalau kita beriman kepada Allah, harus juga beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bukti adanya Nabi dan Rasul. Tadi udah Pak Denny jelaskan tadi, bahwa kalau sekarang kita umat Islam mungkin buktinya itu bisa kita lihat dari Al-Quran, adanya Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu adalah bukti adanya Nabi dan Rasul. Ketika Allah berfirman, ya, atau mewahyukannya kepada Nabi Muhammad, ya, Ananda, alhamdulillah para sahabat itu punya inisiatif, ya, ya, ataupun Nabi Muhammad menyuruh seorang sahabat yang bernama siapa? Zaid, ya, untuk mencatat atau menyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, untuk mencatat setiap wahyu dari Allah, ya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa kita nikmati Al-Quran itu. Itu adalah bukti bahwa salah satu bukti tentang adanya Nabi dan Rasul. Kemudian tadi yang pada tadi adanya Ka'bah, ya, ada yang makam juga ada. Makam Nabi Muhammad masih ada di Masjid Nabawi, ya. Itu adalah bentuk wujud adanya Nabi dan Rasul. Mungkin itu saja Ananda capai, ya. Baik Terima Pak. kasih atas pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan langsung dari YouTube kita Pak Denny. Ini dari Iwan Sarbani. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apakah perbedaan dan kelebihan antara Rasul dan Nabi serta siapa yang lebih didahulukan? Oh iya, bagus sekali, ya. Bisa diulangi pertanyaan tadi?
Apakah perbedaan dan kelebihan antara Rasul dan Nabi serta siapa yang lebih didahulukan? Ya, sebenarnya yang pertama perbedaannya tadi sudah jelas tadi kalau Nabi itu ya Ananda bahwa kalau Nabi itu dia mendapatkan wahyu tetapi untuk dirinya sendiri ya dia tidak mengajak umat untuk mengikut atau beda dengan Rasul tadi. Kalau Rasul dia mendapatkan wahyu ya mendapatkan wahyu tetapi dia harus disampaikan. Nah kalau Nabi itu kalau Rasul ya khususnya Rasul Nanda kalau Rasul itu diutus untuk umat-umat tertentu ya mungkin umat yang belum atau tidak patuh dengan syariat makanya adanya Rasul. Sedangkan Nabi bisa jadi dia turun ketika pada orang-orang yang beriman ya ada Nabi yang turun pada beriman kita turun aja ayat Nabi yang sampai sekarang ada Nabi Allah Khidir ya dia tidak mengajak orang beriman tetapi dia bisa menjadi guru untuk para nabi ya berikutnya siapa yang didahulukan sebenarnya tidak ada yang mendahulukan itu adalah bentuk utusan Allah ya kita tahu sendiri bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah ya dan mereka punya peranan masing-masing ya, kalau bahasa kitanya mereka sudah punya kerjaannya masing-masing. Kalau Rasul untuk mengajak untuk beriman kepada Allah, sedangkan Nabi ya walaupun jobnya tidak sampai untuk mengajak beriman, bisa jadi dia menjadi teladan buat umat-umat yang pada dahulunya sudah ada Nabi dan Rasul. Ya, mungkin itu jawabannya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Baik, kami masih mengajak pendengar juga yang ingin bertanya langsung bersama Pak Denny Atmaja di line telepon kita di 369977 atau juga di WhatsApp kita di 087899650916 atau juga di live RRI Palembang di akun YouTube kita ya, di channel YouTube kita. Tapi sebelum itu sambil menanti kita lanjutkan dulu tema kita untuk hari ini. Silakan Pak Denny. Baiklah Anda sekalian, tadi kita sudah bahas tentang Nabi dan Rasul. Ini ada request lagi nih, makanya itu tentang gimana materinya, masuk materi zakat pada ini. Oke, nggak apa-apa tapi ya. Nah, Anda sekalian, karena kita masuk bulan Ramadan, ya, kita tidak dipisahkan dengan nama zakat. Nah, zakat menurut bahasa itu suci, subur, atau berkembang. Nah, itu zakat. Tetapi kalau menurut istilah Anda sekalian, zakat itu artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, berarti harta itu ada syarat-syaratnya, ya. Orang yang memberikan ada syaratnya. Kemudian orang yang menerima juga ada syarat-syaratnya. Berikutnya, apa hukum mengeluarkan zakat? Hukum mengeluarkan zakat wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syaratnya. Nah, maka hukumnya wajib. Berarti kalau kita tidak mengeluarkan zakat, ya, berarti apa Anda sekalian? Berarti berdosa kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Nah, karena wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, jangan sampai kita seperti sahabat Nabi Sa'labah, ya, sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW, ya, dia tidak diterima zakatnya. Ini kan sudah pernah kan dengan cerita sahabat Nabi yang diterima zakatnya. Ketika miskin dia minta wejangan atau minta nasihat kepada Nabi, minta doakan supaya kaya, dia lupa. Itu ada seorang sahabat Nabi. Akhirnya Nabi mengutus ketika dia sudah kaya, ya awalnya miskin menjadi kaya, ya itu
Nabi mengutus Ali, wahai Ali, tagilah kepada saudaramu itu, ya. Ketika ditagih, dia nggak mau. Wahai Ali, mengapa kau harus membayar zakat? Ya, dan zakatku ini juga untuk diberikan kepada orang miskin, katanya. Orang miskin itu pemalas, ya, tidak bekerja dengan giat. Contoh aku, katanya. Aku bekerja dengan giat. Atas salah apa dengan sombongnya? Ali langsung menghadap Nabi. Dan Nabi berkata, tidak usah diterima zakatnya Sa'labah. Kenapa? Sa'labah sudah ingkar dan sombong. Ya, akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya, Sa'labah ingin membayar zakat kepada para sahabat Umar bin Khattab pada masa Abu Bakar, ya, Umar, ya. Apa kata Abu Bakar dan Umar? Nabi tidak ada anjuran untuk menerima zakatmu. Wah, bayangkan anda sekalian, kalau zakat kita tidak diterima, ya, tidak diterima oleh Nabi, ditolak. Gara-gara apa? Kita sombong, ya. Itu hukum mengeluarkan zakat. Maka anda sekalian, kita harus kalau kita mampu, kita keluarkan zakat kita. Kemudian apa lagi? Kapan sih disyariatkan zakat? Nah, itu kapan sih zakat itu dimulai? Ya, kalau zakat katanya pada tahun kedua Hijrah. Ya, zakat itu mulai berlaku atau sudah diterapkan atau ada firman menjelaskan pada tahun kedua Hijrah. Nah, pada tahun kedua Hijrah itu umat Muslim, ya, dianjurkan berzakat, ya. Zakat itu siapa? Ya, untuk orang Muslim sendiri, ya. Berikutnya apa, Nanda? Macam-macam zakat, ya. Nah, ada namanya zakat mal, ya. Zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang Muslim, ya. Atau mal itu harta, ya. Kalau kita diberikan oleh Allah amanah, banyak duit misalnya, ya. Kemudian juga kalau yang hobi beternak, banyak sapinya. Kemudian ada kebunnya, ya. Kalau kita sudah cukup, ya, syarat-syarat tertentu, ya, kita harus membayar zakat. Ya, itu zakat mal. Nah, sekarang yang sudah dekat yaitu zakat fitrah. Mungkin kalau zakat mal, anda sekalian banyak hal yang harus kita bahas karena terlalu panjang, ya. Ada bermacam-macam zakat mal nanti. Nah, yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, ini kita siap, ya. Kita harus membayar zakat fitrah. Ya. Berikutnya, oke. Pak Denny. Oke. Ini sudah banyak banget pertanyaan melalui akun YouTube. Kita langsung jawab aja ya Pak Denny, ya. Boleh. Halo Pak Denny, katanya saya Keanu kelas 4 Harapan Mulia, katanya mau tanya, bolehkah kita membayar zakat setelah sholat Id dan mengapa kita harus membayar zakat? Pertanyaannya apa tadi? Bolehkah kita membayar zakat setelah sholat Id dan mengapa kita harus membayar zakat? Mengapa kita harus membayar zakat? Ya, bagus sekali pertanyaan itu Ananda Kenu, ya. Bolehkah kita membayar zakat? Nanti ada kita bahas, ya. Bahas tentang apa namanya, bolehkah kita membayar zakat setelah sholat Id? Sholat Id. Ya, kalau sudah sholat Id, Ananda sekalian, itu jatuhnya sedekah biasa, ya, atau infak, ya. Bisa jadi itu sedekah biasa, ya, bukan bagian dari zakat. Kalau zakat fitrah, nanti kita akan bahas, itu harus dibayar
sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, ya. Nah, mubah atau boleh pada awal Ramadan yang kita bayar, pada awal Ramadan kita mau bayar zakat nggak apa-apa. Nah, tapi yang waktu utamanya adalah ketika kita di akhir bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri itu bayar zakat. Tapi kalau sudah lewat Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu jatuh sedekah biasa. Kemudian mengapa kita harus berzakat? Ya, yang pertama, ya Nanda sekalian, ya itu adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita mendapat perintah dari Allah, ya, maka kita harus jalankan. Kedua, bentuk sosial kita. Apalagi zakat fitrah yang kita bayar nanti, mudah-mudahan bisa menjadi pengobat, ya, pengobat luka larah, ya, buat saudara-saudara kita yang pada masa pandemi COVID-19 ini, ya. Makanya kita harus berduyun-duyun membayar zakat fitrah. Kalau bisa ditambah, ya, ditambah, mudah-mudahan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita terbantu, ya. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak, tadi kalau dari Keanu kelas 4 dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Filza, murid kelas 4, saya mau nanya, apa bedanya iman kepada Nabi dan Rasul dengan iman kepada malaikat? Oh, apa beda iman kepada Nabi dan Rasul? Dengan iman kepada malaikat. Ya, makasih yang Anda Filza, ya. Ya. Kalau arti iman jelas artinya percaya, ya itu satu Ananda Purba, itu satu rangkaian, ya, antara 6 rukun iman itu adalah satu rangkaian, dan kalau ada satu apa saja yang tidak kita percayai, berarti belum sempurna iman kita. Jelas berbeda. Bedanya apa? Kalau iman kepada Nabi dan Rasul berarti kita percaya kepada Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, sedangkan iman kepada malaikat berarti kita percaya bahwa kita malaikat itu adalah makhluk Allah, ya, yang tidak sama seperti kita. Kalau Nabi dan Rasul dia sama dengan kita, tetapi mungkin dia mendapat amanah, ya, mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi pembawa risalah. Sedangkan malaikat adalah makhluk Allah, bukan manusia. Ya, malaikatnya adalah, kalau istilahnya makhluk gaib, ya. Dia mendapatkan tugas-tugas tertentu. Kerjaannya juga malaikat itu berzikir, ya. Kemudian malaikat juga diciptakan Allah dari cahaya. Sedangkan Nabi dan Rasul sama seperti kita. Ya. Ya, buat Anda bagus sekali pertanyaannya, Ananda. Oke, mungkin itu saja. Baik, ini lanjut lagi, ada pertanyaan dari Malikaisi Sina. Pak Denny, saya mau tanya, apakah sholat Nabi sebelum Muhammad itu sama atau beda seperti kita sekarang? Terima kasih Pak Denny. Pertanyaan sholat Nabi. Oh ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, ya. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya, Ananda, jelas apa yang kita lakukan sholat sekarang itu sama apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, mungkin, ya Ananda, para ulama itu berbeda dalam memahami hadis atau ucapan Nabi. Ya, ada yang menyaksikan langsung, ya, Nabi Muhammad, ya, bentuk sholat ini mungkin salah satu bentuk wujud adanya Nabi dan Rasul, perintah, ya. Jelas perintah dari Nabi itu shollu kama ra'aitumuni usolli, ya, sholat kamu sebagaimana sholat. Jelas apa yang kita lakukan itu sama seperti Nabi, ya. Yang jelas kita harus belajar lagi, nah, ya. Kita baca hadisnya, ya, hadisnya ataupun buku-buku yang lain yang memang mengarahkan kita kepada supaya kita sholat kita lebih sempurna sama seperti Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja. Bagus sekali pertanyaannya.
Baik, kami masih mengajak Anda, ini untuk pendengar yang ingin bertanya langsung bersama Pak Denny Atmaja. Ini merupakan guru dari SD Harapan Mulia Palembang mengenai imam kepada Nabi dan Rasul. Mungkin Pak Denny bisa dilanjuti lagi dengan topik tadi? Oke, Anda sekalian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat wajib zakat fitrah. Nah, ini kalau syarat wajib zakat fitrah nanti bisa menjawab pertanyaan Ananda tadi, Ananda Kemu nanti ya. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahi. Nah, tapi kalau kita nggak punya makanan berarti nggak wajib ya. Tetapi kita harus mempunyai kelebihan makanan. Kemudian anak yang baru lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, kalau anak itu lahir setelah matahari terbenam berarti dia tidak wajib, ya. Berikutnya kebalikannya. Orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Berarti kalau dia meninggal pada akhir, kalau sekarang ini sudah buko kalau bahasa Palembangnya, sudah berbuka puasa, maka dia wajib ya. Tapi kalau sebelum dia matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, dia tidak wajib membayar zakat. Nah, kemudian dikeluarkan pada bulan Ramadan dan sebagian maksudnya dikeluarkan pada bulan Ramadan atau di bulan Syawal sebelum sholat Id. Ya, itu yang berarti jawabannya hampir sama. Kemudian waktu membayar zakat fitrah. Nah, ada dua. Yang pertama waktunya mubah. Ya. Boleh. Berarti kita boleh membayar zakat fitrah sejak hari pertama bulan Ramadan sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini mubah hukumnya. Masuk bulan Ramadan kita langsung bayar. Aduh, aku mau bayar aja nanti lupa. Mumpung ada duit, ya. Boleh, hukumnya boleh. Tetapi kalau seandainya kita meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti hukumnya sedekah biasa. Kemudian tapi ada waktu yang paling utama setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id. Nah, ini paling utama. Tapi kalau repot sekarang ya, repot makanya dibentuklah kepanitiaannya ya. Nanti para panitia zakat membagikannya. Ya, makanya waktu membayar zakat kita dibolehkan di awal bulan Ramadan, seterusnya sebelum sholat Idul Fitri. Berikutnya, berapakah besaran yang harus dibayar pada zakat fitrah? Ya, itu satu set, ya itu sama dengan 3,1 liter atau seberat 2,5 kilogram. Apa yang harus kita zakatkan Pak Denny? Ya, apa yang kita makan? Kalau Ananda makannya jagung, berarti kalian harus berzakat kita dengan jagung. Ada teman-teman kita di mana itu di Indonesia bagian timur itu makannya sagu, ya. Maka dia harus berzakat dengan sagu. Bagaimana dengan kita? Kita makan apa? Oh, makan beras Pak Denny, ya. Makan beras, ya. Makanan pokok kita ya. Maksud makan apa? Maksudnya makanan pokok kita ya. Beras. Ya, beras itu ya kita lihat beras apa, nanti macam-macam merek berasnya ya. Ada beras macam-macam nggak pada disebutkan nanti ya. Itu tergantung. Itu apa yang kita makan. Ini besaran dan apa yang harus kita bayar pada zakat fitrah. Berikutnya, Ananda sekalian, orang yang berhak menerima zakat atau orang yang berhak menerima zakat ya, ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, ketiga amil, keempat mualaf, ya. Kelima hamba sahaya, 6 garis, 7 fisabilillah, ya.
orang yang berjuang di jalan Allah, kedelapan musafir. Ya, ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Selain itu tidak boleh, ya, karena ini adalah orang-orang yang berhak menerima. Nah, makanya kita perlu adanya ya, atau kepanitiaan zakat yang akan mengarahkan kerjaan kita atau mengarahkan zakat kita. Nah, nanti itu bertugas mencatat, ya, sibuk nanti, apalagi hari-hari terakhir sebelum zakat, amil dia bertebaran, ya. Ya, makanya amil mendapat bagian dari zakat. Kemudian tadi ada namanya tadi garim, ya. Apa itu garim, Pak Denny? Orang yang banyak hutang, tapi bukan hutang kredit mobil, ya, kredit TV, ya, atau kredit kulkas, ya, tapi hutang karena untuk kemaslahatan umat. Misalnya dia berhutang, ya, untuk bisa jadi untuk berdakwah, ya, atau buat sekolahan, madrasah atau sekolah-sekolah Islam, ya, kita bisa bantu, ya, garim, ya, karena dia berjuang untuk agama, bukan utang kredit, ya, kredit motor, kredit apa, ya, ya. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, itu harus kita bantu, ya, orang yang berjuang di jalan Allah harus kita bantu. Kemudian juga terakhir musafir, Ananda, ya, orang-orang yang dalam perjalanan itu harus bantu. Mungkin itu saja materi. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi zakat, ya. Baik Pak Denny, ini karena waktunya sudah mendekati pukul 11, mungkin terakhir pesannya untuk para pendengar ataupun juga sekolah SD Harapan Mulia Palembang untuk pagi hari ini dengan tema, silakan Pak Denny untuk penutupnya. Baiklah, Ananda sekalian dan para pendengar Pro 2, mudah-mudahan dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul, mudah-mudahan memberikan pelajaran buat kita semua dan bisa menjadi keteladanan buat kita semua. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran zakat, ya, mudah-mudahan juga kita mempunyai sifat sosial, Ananda. Zakat ini mengajarkan kita bersifat sosial. Kalau zakat kita tunaikan, ya, kalau bisa kita tambah, ya, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita bahu-membahu membantu. Kita lihat tetangga kita, ya, kita lihat saudara kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kita tidak hanya zakat, ya, bisa bermanfaat buat mereka. Dan untuk Ananda sekalian, salam rindu dari guru-guru kalian. Mungkin Pak Denny mewakili guru SD Harapan Mulia, mewakili semua guru di Sumatera Selatan. Salam rindu buat Ananda dan semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan bencana COVID ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Denny Atmaja, merupakan guru dari Sekolah Dasar Harapan Mulia Palembang, dengan topik kita pagi hari ini dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Sekolah Harapan Mulia Palembang ataupun pendengar yang sudah ikutan bergabung di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, tentunya di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin, ya. Dan tentunya pendengar, nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami informasikan kita akan bergabung ke Pro 3 RRI. Dan tentunya terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung juga untuk pagi hari ini di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Tetaplah bersama kami, saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.
wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.